Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Zalfa Safira sebagai asisten BSC 11.0. Pada video kali ini, kita akan belajar seputar materi perencanaan agregat dan perencanaan disagregat. Di sini sudah terdapat template yang dimana terdiri dari sheet data forecast, data waktu proses 1, agregat all department, dan juga disagregat. Pertama, kita akan masuk pada sheet forecast yang dimana sudah terdapat dua kolom, yaitu untuk kolom roundup dan juga dataset. Pada sheet ini, kita akan mengisi kolom dataset dengan hasil forecast terpilih pada bab sebelumnya. Selanjutnya, kita bisa menginput data hasil forecast pada bab sebelumnya pada kolom dataset dari periode 37 hingga 48. Nah, selanjutnya untuk kolom roundup ini berfungsi untuk pembulatan dari data forecast, yang dimana teman-teman bisa mengisinya dengan mengetikkan sama dengan roundup, buka kurung, teman-teman bisa pilih sel D3, lalu titik koma, 0, dan tutup kurung kembali, dan di enter. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung saja drag ke bawah hingga periode ke-48. Setelah kita melakukan input data forecast terpilih, maka kita akan lanjut ke sheets data waktu proses 1. Pada sheets ini terdapat informasi mengenai departemen 1 hingga 4, dan di mana terdiri dari setiap nama mesin dari setiap departemen dan informasi waktu proses dalam satuan jam, menit, dan juga detik. Waktu proses ini didapatkan dari hasil OPC dalam satuan detik. Selanjutnya, kita akan mengisi kolom waktu proses dalam satuan menit, di mana teman-teman bisa langsung saja ketikkan rumus sama dengan, kemudian teman-teman pilih sel E3, lalu dibagi atau garis miring dengan 60, dan teman-teman bisa langsung enter. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan waktu proses dalam satuan menit, kita akan menghitung waktu proses dalam satuan jam. Teman-teman bisa masukkan rumus sama dengan, lalu pilih D3, garis miring atau dibagi dengan 60. Lalu teman-teman bisa enter. Selanjutnya di sini teman-teman bisa blok kedua baris ini dan teman-teman bisa drag ke bawah. Sehingga nantinya kita dapat melihat untuk waktu proses dalam satuan jam dan juga menit untuk tas ransel. Dan teman-teman bisa juga melakukan hal yang sama untuk produk tas selempang. Selanjutnya kita akan bergeser ke kanan, di mana dari hasil pengerjaan ini kita akan melihat jumlah produksi untuk tas ransel dan juga tas selempang per harinya. Untuk jumlah produksi tas ransel di sini bisa dilihat untuk jumlah produksinya adalah sebesar 0,6 dan kita akan menghitungnya dengan rumus sama dengan roundup, buka kurung 2 kali, kemudian ketik sum, lalu buka kurung lagi, dan kita pindah ke data forecast. Lalu teman-teman bisa select dari C3 sampai C14, yaitu hasil dari forecast yang telah di roundup. Kemudian teman-teman bisa ketikkan tanda bintang atau dikali dengan 0,6, yaitu sebagai proporsi dari tas ransel. Kemudian tutup kurung, lalu dibagi atau dengan garis miring, buka kurung kembali, lalu 20 dikali dengan 12, yaitu 20 hari kerja dan 12 bulan dalam 1 tahun. Kemudian tutup kurung 2 kali, titik koma 0, lalu tutup kurung lagi, dan bisa langsung aja di enter. Nah, selanjutnya kita akan menghitung juga jumlah produksi tas lempeng per harinya, di mana itu menggunakan rumus yang sama, sehingga teman-teman bisa copy rumus yang di tas ransel. Kemudian teman-teman bisa paste di jumlah produksi tas lempang. Lalu jangan lupa, karena proporsinya berbeda, itu teman-teman bisa ganti 0,6 menjadi 0,4. Lalu teman-teman bisa langsung enter. Nah, selanjutnya kita akan menghitung keseluruhan total produksi tas per harinya, yaitu dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, teman-teman select yang J2 sampai K2. Lalu teman-teman bisa tutup kurung dan enter. Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk jumlah produksi tas ransel per harinya itu berarti 82, sedangkan untuk jumlah produksi tas lempangnya itu 55 per hari. Selanjutnya kita bisa langsung lanjut ke sheets agregat all department.
Nah, perencanaan produksi agregat adalah proses penting dalam manajemen operasional yang bertujuan untuk menyeimbangkan permintaan dan kapasitas produksi dalam jangka menengah, biasanya hingga 12 bulan ke depan. Proses ini membantu perusahaan menentukan strategi terbaik untuk menyesuaikan variabel produksi seperti tingkat tenaga kerja, persediaan, lembur, dan juga subkontrak guna meminimalkan total biaya produksi. Ketidakseimbangan antara permintaan dan kapasitas yang bervariasi antar periode menjadi alasan untuk perlunya perencanaan agregat ini. Selain berfungsi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, perencanaan agregat juga meningkatkan efisiensi, responsivitas, serta pengelolaan persediaan dengan tujuan akhir mencapai keseimbangan optimal antara biaya produksi dan kepuasan pelanggan. Perencanaan ini bersifat menyeluruh dan akan dijabarkan lebih rinci dalam perencanaan lanjutan seperti Master Production Schedule atau MPS. Nah, pada sheet ini terdapat beberapa tabel informasi yang terlebih dahulu harus kita isi. Selanjutnya, yang pertama akan kita isi adalah tabel informasi yang bagian atas. Oke, selanjutnya untuk mengisi rumus pada tabel yang atas, itu teman-teman bisa mulai dari task ransel. Nah, untuk mengisinya, itu teman-teman bisa mengetikkan sama dengan, kemudian teman-teman bisa pergi ke sheet data waktu proses 1, lalu kita pilih yang D7, yaitu total waktu proses dalam satuan menit untuk produk task ransel. Kemudian teman-teman bisa enter. Selanjutnya, kita juga akan mengisi untuk tes lempang. Itu rumusnya juga sama kita bisa ketik sama dengan, lalu ke sheet data waktu proses 1, kemudian teman-teman pilih G7, yaitu waktu proses dalam 1 menit untuk tes lempang, lalu di enter. Untuk agregat, itu kita akan mencari waktu proses yang paling maksimal di antara kedua produk ini, yaitu rumusnya adalah sama dengan, teman-teman ketik max, buka kurung, lalu kita select yang C4 sampai C5, kemudian tutup kurung, lalu di enter. Selanjutnya, untuk time hour per unit, itu adalah pembagian dari waktu proses agregat dibagi dengan 60 menit, sehingga rumusnya adalah sama dengan C6 atau agregat yang telah kita hitung sebelumnya, dibagi atau garis miring dengan 60, lalu di enter. Selanjutnya untuk production rate unit per hour, itu rumusnya adalah sama dengan 1 dibagi dengan C7 atau time hour per unit. Lalu teman-teman bisa enter. Nah, setelah tabel yang di atas sudah terpenuhi atau sudah kita isi semua, maka kita bisa lanjut ke tabel informasi mengenai biaya. Selanjutnya, yang pertama akan kita hitung adalah labor cost per unit, di mana rumusnya adalah labor cost per hour dikali dengan time hour per unit. Sehingga teman-teman bisa ketik sama dengan, yaitu kita pilih C10 atau labor cost per hour, dikali tanda bintang dengan C7 atau time hour per unit, kemudian di enter. Selanjutnya, kita akan menghitung overtime cost per unit. Teman-teman bisa ketik sama dengan, lalu pilih overtime cost per hour atau C12, dikali dengan C7 atau time hour per unit. Kemudian teman-teman enter. Selanjutnya yang terakhir akan kita isi adalah holding cost per hour per month. Itu rumusnya adalah sama dengan, kemudian teman-teman pilih yang C16 atau holding cost per unit per month, lalu tanda bintang atau dikali dengan C8 atau production rate-nya. Dan bisa di enter. Nah, selanjutnya setelah kita mengisi tabel informasi dan juga tabel informasi mengenai biaya, maka kita akan bisa langsung melakukan agregasasi untuk ketiga strategi. Dan yang pertama kita akan isi adalah mix strategi. Di mana mix strategi sendiri adalah strategi yang menggabungkan kelebihan antara C strategi dan level strategi. Sehingga pada mix strategi diizinkan terjadinya persediaan dan back order seperti halnya pada level strategi dan perubahan tingkat produksi yang merupakan teknik pada C strategi. Nah, selanjutnya kita akan mengisi dari yang pertama dulu, yaitu demand. Dimana untuk demand itu teman-teman bisa ketik sama dengan, lalu kita pergi ke sheets data forecast, lalu kita pilih yang C3 atau hasil forecast yang telah di-run up pada periode pertama atau periode ke-37. Lalu kita enter. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi our demand, di mana our demand ini adalah perkalian antara demand dikali dengan waktu proses agregat, sehingga rumusnya adalah sama dengan round up, buka kurung, pilih F4 atau demand, kita bisa pilih F4, lalu dikali atau tanda bintang, dan kita pilih C7 atau waktu proses agregatnya. Di sini C7, dan jangan lupa untuk C7-nya itu teman-teman bisa kunci dulu dengan FN F4 atau F4.
lalu titik koma, 0, tutup kurung, dan di enter. Untuk regular work hour, itu teman-teman bisa ketikkan rumus sama dengan jam kerja per hari atau C18, workday per month, yaitu 20. Nah, di sini teman-teman jangan lupa untuk di-lock terlebih dahulu dengan FNF4 atau F4, lalu dikali dengan tanda bintang, dan dikali dengan C19 atau work hour per day, yaitu 8. Dan ini juga jangan lupa juga untuk dikunci. Lalu di enter. Nah, selanjutnya untuk overtime hour, itu teman-teman bisa ketik rumus sama dengan C18, yaitu workday per month. Jangan lupa dikunci lagi. Terus itu dikali dengan overtime limit per day, yaitu 2. Atau C20. Ini jangan lupa juga untuk dikunci. Lalu kita enter aja langsung. Nah, selanjutnya untuk total hour, itu adalah penjumlahan dari regular work hour ditambah dengan overtime hour. Jadi sama dengan H4 ditambah dengan I4. Lalu di enter. Nah, selanjutnya untuk worker requirement itu tidak perlu kita isi sekarang karena nantinya ini akan diisi secara otomatis oleh software sehingga nantinya ini bisa kita skip terlebih dahulu. Dan sekarang kita akan lanjut mengisi yang bagian regular production. Untuk regular production itulah hasil dari perkalian jam kerja reguler dikali dengan pekerja dibutuhkan sehingga teman-teman bisa ketik sama dengan kemudian pilih H4 atau regular work hour dikali dengan K4 atau worker requirement yang nantinya akan terisi oleh software. Kemudian teman-teman bisa enter. Untuk overtime worker itu juga tidak usah kita isi terlebih dahulu karena akan diisi melalui software. Selanjutnya kita akan lanjut ke overtime production. Di mana untuk overtime production itu adalah perkalian antara pekerja lembur dengan jam lembur. Sehingga teman-teman bisa ketik sama dengan M4 atau overtime workernya dikali dengan I4 atau overtime hour. Kemudian teman-teman bisa enter. Selanjutnya kita akan mengisi bagian current worker. Nah, untuk current worker tersendiri ini, untuk periode ke-37 itu sama dengan 0. Sedangkan untuk periode ke-38 dan seterusnya itu adalah sama dengan K4. Kemudian yang ini dari periode ke-38 itu bisa kita drag ke bawah. Kemudian untuk hire worker, itu juga memiliki rumus yang berbeda untuk periode yang ke-37 dengan periode seterusnya. Jadi untuk periode ke-37 itu rumusnya adalah sama dengan if buka kurung K4 atau periode 37 worker requirement di periode ke-37 lebih dari 0 titik koma K4 kemudian titik koma lagi 0, lalu tutup kurung. Kemudian teman-teman bisa enter. Selanjutnya untuk periode ke-38 itu rumusnya adalah sama dengan if buka kurung K5 lebih besar dari K4 titik koma K5 kurang K4. Lalu titik koma lagi, ketik 0 dan tutup kurung. Kemudian bisa di enter. Nah, yang ini itu bisa teman-teman drag dari periode ke-38 hingga periode terakhir. Selanjutnya kita akan mengisi bagian rec current, di mana rumusnya adalah worker requirement dikurang dengan current worker, sehingga teman-teman bisa ketik sama dengan K4 dikurang dengan O4. Lalu di enter. Selanjutnya untuk fire worker, itu juga memiliki rumus yang berbeda antara periode ke-37 dengan periode seterusnya. Sehingga untuk periode 37 itu rumusnya adalah sama dengan if buka kurung K4 lebih kecil dari 0 titik koma K4 titik koma 0 tutup kurung, lalu teman-teman bisa enter. Kemudian untuk di periode ke-38-nya itu rumusnya adalah sama dengan if buka kurung K5 lebih kecil dari K4 titik koma K4 kurang K5 titik koma 0 lalu ditutup kurung, kemudian bisa di enter. Nah, ini bisa kita drag dari periode ke-38 sampai periode terakhir. Kemudian untuk current rec, teman-teman bisa ketik sama dengan
O4 atau current worker dikurang dengan worker requirement atau K4. Lalu di enter. Kemudian selanjutnya untuk total production hour, itu rumusnya adalah regular production hour ditambah dengan overtime production hour. Sehingga teman-teman bisa ketik sama dengan L4 ditambah dengan N4. Lalu di enter. Kemudian untuk inventory hour itu adalah pengurangan dari total production hour dikurang dengan hour demand. Sehingga untuk inventory hour itu bisa langsung aja kita ketik sama dengan T4 dikurang dengan G4. G. Kemudian bisa di enter. Nah, selanjutnya untuk cumulative inventory hour itu rumusnya yang periode ke-37 itu rumusnya adalah sama dengan U4. Kemudian bisa di enter. Sedangkan untuk periode 38 dan seterusnya itu rumusnya adalah sama dengan V4 ditambah dengan U5. Atau penjumlahan dari inventory hour sebelum-sebelumnya. Kemudian bisa di enter. Dan ini jangan lupa kita drag terlebih dahulu dari periode 38 sampai periode terakhir. Selanjutnya kita akan menghitung atau memasukkan rumus untuk menghitung labor cost reguler, di mana rumusnya adalah produksi reguler dikali biaya pekerja reguler. Sehingga teman-teman bisa ketik sama dengan L4 dikali atau tanda bintang dengan C10 atau labor cost per hour. C10-nya jangan lupa di lock atau di FN F4, kemudian di enter. Kemudian untuk labor cost overtime-nya itu adalah perkalian antara produksi saat lembur dikali dengan biaya pekerja lembur. Sehingga rumusnya adalah sama dengan N4 dikali dengan C12 atau overtime cost per hour. Kemudian C12-nya jangan lupa untuk dikunci. Lalu kita enter. Selanjutnya untuk holding cost itu adalah kita akan mengalihkan kumulatif jam inventory dengan biaya simpan, sehingga bisa kita ketik sama dengan V4 dikali dengan C17 atau holding cost per hour per month. Kemudian teman-teman bisa di FN F4 atau dikunci. Kemudian di enter. Selanjutnya untuk higher cost, itu rumusnya adalah sama dengan P4 dikali dengan C14, yaitu higher cost per worker. Untuk C14-nya juga kita kunci. Lalu kita enter. Kemudian untuk fire cost itu sama dengan R4 dikali dengan C15 atau fire cost per worker. Kemudian jangan lupa juga untuk kita kunci. Lalu kita enter. Kemudian di sini kita akan mengisi atau memasukkan rumus untuk menghitung total keseluruhan dari setiap periode untuk masing-masing cost. Sehingga rumusnya adalah sama dengan sum buka kurung. Teman-teman bisa select aja dari periode ke-37 sampai periode terakhir. Kemudian di enter. Kemudian teman-teman bisa langsung drag aja ke samping. Selanjutnya untuk grand total itu teman-teman bisa masukkan rumus sama dengan sum buka kurung, lalu teman-teman bisa select dari total labor cost regular sampai total fire cost. Kemudian teman-teman bisa enter. Nah, selanjutnya kita bisa mulai drag dari demand sampai total hour. Kemudian yang regular production, overtime production, recurrent, kemudian current rec sampai inventory hour, dan juga labor cost regular sampai fire cost. Nah, setelah semuanya kita isi, maka kita sudah bisa langsung menghitung untuk worker requirement dan juga overtime workernya menggunakan solver. Teman-teman bisa ke menu data, kemudian klik solver.
Kemudian yang pertama akan kita isi adalah set objektifnya, di mana untuk set objektif itu adalah grand total. Kemudian untuk equal to-nya itu teman-teman bisa pilih min, karena kita akan meminimasi grand totalnya. Selanjutnya untuk by changing variable cells-nya itu adalah yang pertama work requirement, sehingga teman-teman bisa klik dulu, lalu kita select. Kemudian titik koma, kita akan mengisi juga yang bagian overtime worker, sehingga teman-teman bisa select dari M4 sampai M15. Nah, selanjutnya kita akan mengisi subject to the constraint-nya. Constraint yang pertama adalah kita add, kemudian constraint yang pertama adalah worker requirement, itu harus berupa integer. Sehingga di sini kita ganti dengan integer, lalu kita add. Kemudian constraint yang kedua adalah worker requirement, itu harus lebih besar dari sama dengan overtime worker. Lalu kita add lagi. Kemudian untuk constraint yang ketiga adalah overtime worker. Overtime worker itu harus berupa integer. Lalu kita add. Kemudian untuk constraint yang selanjutnya adalah hire worker. Itu harus lebih besar dari sama dengan rec current. Kemudian kita add. Lalu untuk fire worker itu juga harus lebih besar dari sama dengan current rec. Kita add. Lalu untuk constraint yang terakhir adalah cumulative inventory hour. Itu harus lebih besar dari sama dengan 0. Teman-teman bisa ketik di sini 0. Lalu kita oke. Nah, untuk select a solving methodnya itu kita akan menggunakan syntax LP. Selanjutnya, teman-teman bisa langsung klik solve. Oke, di sini teman-teman sudah dapat melihat untuk grand total menggunakan mix strategi itu adalah sekitar 951 juta. Selanjutnya, kita akan lanjut ke strategi berikutnya, yaitu chase. Gimana untuk chase strategi atau lot for lot, itu intinya bertujuan untuk menghasilkan perencanaan di mana tingkat inventory-nya itu nihil atau tidak ada sama sekali. Dan jumlah unit produk yang diproduksi sepenuhnya sama dengan jumlah permintaan di tiap periode perencanaan. Pada chase strategi, jumlah pekerja disesuaikan dengan permintaan tiap bulan atau tiap periodenya. Pekerja akan ditambah jika terdapat kenaikan permintaan dan akan dikurangi ketika terjadi penurunan permintaan. Jadi untuk pengerjaan chase strategi ini tuh kurang lebih sama dengan mix strategi, namun di sini terdapat perbedaan pada worker requirement-nya, overtime worker-nya, dan juga inventory hour-nya. Untuk rumus perhitungannya, itu kita bisa mulai mengisi dari inventory hour. Rumusnya itu adalah total production hour dikurang dengan hour demand. Dan di sini teman-teman bisa langsung aja ketik sama dengan if buka kurung Q20 atau total production hour di periode 37 dikurang dengan G20 atau hour demand di periode yang sama. Kemudian kita tulis lebih dari sama dengan 0, kemudian titik koma 0, titik koma lagi. Di sini teman-teman bisa ketik tanda petik, kemudian teman-teman bisa tulis tambah overtime worker. Sehingga nantinya ketika terdapat warning untuk tambah overtime worker, kita akan menambahkan overtime worker di bagian kolom overtime worker atau M20. Kemudian teman-teman bisa langsung di enter. Oke, selanjutnya jangan lupa untuk kita drag ke bawah. Nah, selanjutnya yang dapat kita isi adalah worker requirement. Di sini teman-teman bisa ke K20 dan teman-teman bisa ketik sama dengan round up, lalu buka kurung, G20 atau hour demand, dibagi dengan H20 atau regular work hour. Jangan lupa titik koma 0 dan tutup kurung, lalu di enter. Nah, ini teman-teman bisa langsung drag aja ke bawah. Oke, selanjutnya, untuk overtime worker pada chase strategi, itu jumlahnya diinput manual sesuai dengan keterangan yang ada di inventory hour. Apabila setelah kita input, ternyata
terdapat warning atau trigger untuk menambah overtime worker, maka kita akan mencoba dari angka 1 terlebih dahulu. Ketika warning atau tambah overtime worker sudah hilang, maka penambahan overtime worker dengan jumlah 1 itu sudah cukup untuk memenuhi demand pada periode tersebut. Tetapi ketika kita masukkan 1 dan di inventory hour-nya itu masih ada warning tambah overtime worker, maka kita akan lanjut mengisinya dengan 2 overtime worker. Nah, di sini dapat teman-teman lihat bahwa tidak ada warning sama sekali untuk di seluruh periode, sehingga untuk chase strategy itu tidak membutuhkan tambahan overtime worker. Sehingga di sini bisa teman-teman inputkan aja 0 untuk di seluruh periode. Oke, selanjutnya kita dapat melihat untuk grand total dari chase strategi adalah sebesar 971 juta. Selanjutnya kita akan mengisi atau menghitung strategi terakhir, yaitu level strategi. Di mana level strategi ini adalah rencana agregat untuk tingkat produksi tetap sama dari periode ke periode, sehingga pada level strategi jumlah pekerja dari periode ke periode juga akan sama, yang bertujuan untuk memenuhi rata-rata permintaan. Kemungkinan kedua, level strategi ini menggunakan inventory dari adanya variasi dalam permintaan. Permintaan yang menurun mengakibatkan kelebihan produksi, maka kelebihan produksi tersebut nantinya akan disimpan sebagai persediaan untuk digunakan pada saat permintaan meningkat, sehingga pada strategi ini menimbulkan biaya simpan yang tinggi. Jadi untuk pengerjaan level strategi ini kurang lebih sama juga dengan chase strategi dan juga mix strategi. Nah, untuk itu kita akan mengisi terlebih dahulu pada bagian inventory hour, di mana rumusnya adalah sama dengan Q36 atau total production hour dikurang dengan G36 atau hour demand. Lalu teman-teman bisa enter. Dan di sini bisa teman-teman langsung drag aja ke bawah. Oke, selanjutnya untuk pengerjaan worker requirement pada level strategi juga sama dengan chase strategi. Namun dikarenakan level strategi adalah rencana agregat di mana tingkat produksi tetap sama dari tiap periode, sehingga nantinya pada level strategi itu jumlah pekerja tiap periode juga harus tetap sama. Nah, untuk worker requirement-nya itu teman-teman bisa ketik rumus sama dengan round buka kurung G36 atau hour demand dibagi dengan H36 titik koma 0 dan tutup kurung. Lalu bisa langsung di enter. Kemudian bisa kita drag ke bawah. Nah, di sini karena pada level strategi itu adalah worker requirement harus sama di setiap periode, maka kita akan memilih jumlah pekerja yang tertinggi atau yang paling maksimal. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa worker requirement yang paling tinggi itu adalah 15. Sehingga teman-teman bisa input manual 15 dan teman-teman bisa drag ke bawah. Karena periode di level strategi karena worker requirement di level strategi itu harus sama di setiap periodenya. Kemudian untuk bagian overtime worker-nya, itu jumlahnya di input manual juga, sehingga nantinya ketika cumulative inventory hour-nya itu minus, maka kita perlu menambahkan overtime worker. Tetapi di sini teman-teman bisa lihat bahwa cumulative inventory hour-nya itu lebih besar dari sama dengan 0 semua, sehingga teman-teman bisa input manual untuk 0 di setiap periode overtime worker-nya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa lihat bahwa grand total dari level strategi itu kurang lebih sekitar 1 miliar. Sehingga dari ketiga strategi yang telah kita hitung sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa grand total yang paling rendah itu adalah dari mix strategi, yaitu sekitar 951 juta. Namun yang perlu teman-teman perhatikan bahwa ini bukan hanya soal perbandingan strategi mana yang memiliki biaya paling rendah, tetapi balik lagi ke kebutuhan dan kondisi dari perusahaan. Oke teman-teman, selanjutnya dari perencanaan agregat yang telah dilakukan, kemudian kita akan melakukan perencanaan disagregasasi. Teman-teman bisa pindah ke sheet disagregat. Nah, disagregasasi ini tuh merupakan model untuk mendapatkan perencanaan produksi untuk tiap-tiap jenis produk dalam tiap-tiap grup produk berdasarkan rencana agregat. Rencana agregat hanya memberikan rencana produksi untuk keseluruhan produk. Maka rencana agregat ini harus didisagregatkan ke dalam jumlah produk untuk masing-masing jenis produk atau item produk. Nah, pada sheets ini teman-teman bisa lihat terdapat beberapa tabel yang harus kita isi terlebih dahulu. Teman-teman bisa langsung scroll ke kanan dan kita akan mengisi terlebih dahulu tabel yang ini.
Nah, untuk rumusnya itu untuk bagian task ransel itu rumusnya adalah sama dengan, kemudian teman-teman bisa pindah ke data waktu proses 1, kemudian teman-teman select yang bagian D7 atau waktu proses dalam 1 menit milik task ransel. Kemudian teman-teman bisa enter. Kemudian yang task lempeng juga sama, teman-teman bisa ketik sama dengan, kemudian pergi ke data waktu proses 1, kemudian select yang G7 atau waktu proses dalam 1 menit untuk task lempeng. Teman-teman bisa enter. Nah, untuk hour per unitnya, itu teman-teman bisa ketik sama dengan, kita akan membagi waktu proses agregatnya dengan 60 menit. Teman-teman bisa klik W4, lalu garis miring atau dibagi dengan 60. Kemudian teman-teman enter. Dan teman-teman bisa drag aja ke bawah. Nah, selanjutnya untuk agregat itu kita akan mencari waktu proses maksimal dari kedua produk. Rumusnya adalah sama dengan max, buka kurung, teman-teman bisa select yang kolom berwarna hijau ini, kemudian tutup kurung, lalu di enter. Kemudian untuk time hour per unitnya itu sama dengan X6. Lalu di enter. Kemudian untuk production rate-nya itu sama dengan 1 dibagi X7 atau time hour per unit. Kemudian di enter. Nah, selanjutnya kita akan mengisi tabel yang paling kiri. Teman-teman bisa pergi ke sini. Kemudian kita akan mulai mengisi tabel yang ini. Untuk regular worker itu adalah worker requirement pada metode agregat terpilih, di mana agregat yang terpilih adalah mix strategy. Maka rumusnya adalah sama dengan, teman-teman pergi ke sheet agregat all department, kemudian kita select yang keempat, yaitu worker requirement milik mix strategy. Kemudian teman-teman bisa enter. Kemudian untuk overtime worker juga sama, kita ketik sama dengan, lalu pergi ke agregat all department, kemudian kita pilih M4 atau overtime worker, milik mix strategy, kemudian teman-teman bisa enter. Selanjutnya untuk regular work hour itu sama dengan jam kerja per hari dikali hari kerja per bulan, yaitu 8 dikali dengan 20. Lalu di enter. Kemudian untuk overtime hour-nya itu sama dengan jam lembur per hari, yaitu 2 dikali dengan hari kerja per bulan, yaitu 20. Kemudian di enter. Selanjutnya adalah kita akan mengisi regular production time, di mana regular production time ini adalah jam kerja reguler dikali pekerja lembur. Dan rumusnya adalah sama dengan E4 dikali dengan C4. Lalu di enter. Selanjutnya untuk overtime production time itu sama dengan F4 dikali D4. Lalu di enter. Selanjutnya untuk total production time itu sama dengan jumlah dari regular production time ditambah dengan overtime production time. Sehingga teman-teman bisa langsung select aja G4 ditambah dengan H4. Lalu di enter. Kemudian untuk production time per week-nya itu sama dengan I4 itu kita bagi dengan 4, yaitu 4 minggu. Lalu di enter. Nah, ini teman-teman bisa blok dari regular worker sampai production time per week, lalu teman-teman bisa drag sampai periode 48. Selanjutnya kita akan berpindah ke tabel berikutnya, yaitu kita akan mengisi yang pertama adalah demand, di mana demand ini rumusnya adalah sama dengan, teman-teman pergi ke data forecast, lalu teman-teman select yang C3, lalu di enter. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi initial inventory, di mana ini adalah inventory pada awal periode dalam bentuk waktu. Rumusnya yang periode ke-37 itu sama dengan 0, teman-teman bisa enter. Lalu untuk periode ke-38 yang seterusnya itu rumusnya adalah sama dengan O4. Lalu di enter. Nah, ini teman-teman bisa drag dulu dari periode ke-38 sampai 48. Selanjutnya kita akan menghitung end inventory time, yaitu artinya cumulative inventory hour pada departemen. Rumusnya adalah sama dengan, teman-teman bisa pergi ke aggregate all department, kemudian select yang V4 atau cumulative inventory hour di bagian mix strategy. Kemudian teman-teman bisa langsung enter. Selanjutnya untuk initial inventory dalam satuan unit itu adalah inventory pada awal periode dalam bentuk unit. Nah, rumusnya untuk periode 37 itu sama dengan 0, teman-teman bisa enter. Lalu untuk periode berikutnya itu sama dengan Q4 atau end inventory dalam satuan unit di periode sebelumnya.
Lalu teman-teman bisa enter. Nah, ini jangan lupa kita drag juga terlebih dahulu sampai bawah. Kemudian untuk end inventory dalam satuan unit, itu adalah inventory pada akhir periode dalam bentuk unit. Rumusnya adalah sama dengan teman-teman tulis round down, kemudian buka kurung, pilih O4 atau end inventory pada periode 37, kemudian dibagi atau garis miring dengan X6 atau waktu proses yang maksimal dari kedua produk atau agregat, kemudian F6-nya jangan lupa di lock dengan Fn F4, lalu titik koma 0, kemudian ditutup kurung, lalu di enter. Kemudian selanjutnya untuk production, itu rumusnya adalah sama dengan demand atau M4 ditambah dengan inventory akhir atau Q4 dikurang dengan inventory awal atau P4. Lalu di enter. Kemudian untuk task ransel itu sama dengan round buka kurung R4 dikali dengan proporsi untuk task ransel yaitu 0,6. Kemudian titik koma 0, kemudian ditutup kurung lalu di enter. Kemudian task lempang itu juga sama, rumusnya sama dengan round buka kurung R4 dikali dengan 0,4 atau proporsi task lempang, kemudian titik koma 0, tutup kurung. Lalu di enter. Nah, ini di sini teman-teman udah bisa mulai drag aja ke bawah yang belum di drag. Yang ini juga teman-teman bisa blok dulu, lalu baru di drag. Nah, setelah semua tabel yang harus diisi sudah kita isi, maka kita bisa langsung lanjut mengisi tabel yang di bawah, yaitu di periode 37. Nah, sebelumnya kita harus mengisi terlebih dahulu untuk kolom yang berwarna kuning ini, yaitu kita akan mengisi dari total per minggu dalam satuan unit. Itu rumusnya adalah sama dengan sum, buka kurung, teman-teman select yang C20 sampai C21, yaitu total unit task ransel dan juga task lempang pada week pertama di periode 37, lalu di enter. Kemudian untuk time task ransel itu rumusnya adalah sama dengan C20 atau total produksi task ransel dikali dengan X4, yaitu waktu hour per unit untuk task ransel. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk di lock yang bagian X4-nya. Lalu di enter. Kemudian untuk time task ransel itu juga sama, rumusnya sama dengan teman-teman pilih yang C21 ini, kemudian dikali dengan tanda bintang, kemudian teman-teman pergi ke tabel yang di sebelah kanan ini, lalu pilih yang X5. Lalu teman-teman bisa kunci, lalu di enter. Kemudian untuk total time, itu rumusnya adalah sama dengan sum penjumlahan antara time task ransel dengan time task lempang. Teman-teman bisa enter. Kemudian untuk production time, itu rumusnya adalah waktu produksi setiap minggu pada periode tersebut. Jadi teman-teman bisa ketik sama dengan, kemudian kita pilih yang J4. Production time per week di periode 37. Lalu teman-teman bisa lock. Lalu di enter. Nah, yang ini teman-teman bisa drag dulu ke samping. Selanjutnya kita akan mengisi yang bagian kolom yang ini. Yang pertama itu adalah total per produk untuk dari keseluruhan minggu. Jadi rumusnya adalah sama dengan sum, kita select dari week pertama sampai week keempat untuk yang task ransel, kemudian di enter. Kemudian ini teman-teman kalau mau gampang bisa langsung di drag aja ke bawah. Nah, selanjutnya ini itu sama dengan sum total keseluruhan dari seluruh minggu dengan seluruh produk. Jadi teman-teman bisa select juga ini G20, G21, kemudian di enter. Untuk production rate-nya itu yang milik task ransel itu teman-teman bisa ketik sama dengan, kemudian teman-teman bisa pergi ke tabel yang ini dan pilih yang S4, yaitu produksi task ransel pada periode 37. Lalu di enter. Nah, kemudian untuk yang task lempang, itu juga sama, teman-teman bisa ketik sama dengan,
Kemudian teman-teman pilih yang T4 atau produksi tas lempang pada periode 37. Lalu kita enter. Nah, untuk total production rate-nya itu rumusnya adalah sama dengan sum. Teman-teman select dari H20 sampai H21, tutup kurung, lalu di enter. Nah, selanjutnya setelah kita mengisi kolom yang berwarna kuning, teman-teman bisa langsung pindah ke menu data dan klik solver. Nah, untuk set objektifnya itu kita akan mengisi atau memilih yang bagian H22 atau total production requirement-nya. Kemudian untuk equal to-nya itu kita pilih yang value of. Dan teman-teman bisa ketik di sini 2791, yaitu total dari keseluruhan produksi dari dua produk, yaitu tas ransel dan juga tas lempang. Kemudian by changing variables-nya itu teman-teman bisa select yang kolom berwarna biru, yaitu tas ransel, tas lempang dari keempat minggu. Lalu selanjutnya kita akan mengisi constraint-nya. Constraint yang pertama itu adalah C20 sampai F21 itu harus berupa integer. Karena unit dari setiap tas ransel dan tas lempang itu harus integer. Selanjutnya bisa kita add aja langsung. Kemudian constraint yang kedua itu adalah total time. Itu harus lebih kecil dari sama dengan production time. Ini udah benar simbolnya. Kemudian ini itu bisa kita klik yang production time. Kemudian kita add. Dan constraint yang terakhir itu adalah G20 sampai G21 itu harus sama dengan H20 sampai H21. Lalu kita oke. Nah, di sini kita solving methodnya itu menggunakan GRG non-linear. Setelah semuanya sesuai, maka teman-teman bisa langsung solve aja. Nah, teman-teman nanti bisa melakukan hal yang sama untuk setiap periodenya sampai periode ke-48. Nah, setelah teman-teman menghitung dari seluruh periode, teman-teman bisa langsung mengisi tabel yang bagian ini. Untuk nilai yang dihasilkan itu nantinya akan kita input ke MPS. Nah, cara mengisinya itu yang pertama adalah tas ransel itu sama dengan kita akan men-select hasil disagregasi produk tas ransel dari setiap minggunya. Jadi ini tas ransel yang bagian W19 itu teman-teman bisa ketik sama dengan, lalu pergi ke tas ransel di periode 37 pada week pertama atau C20. Lalu teman-teman bisa enter. Kemudian untuk tas lempang itu juga sama, teman-teman bisa ketik sama dengan, lalu teman-teman pergi ke periode 37 di week pertama untuk bagian tas lempang atau C21, lalu di enter. Nah, teman-teman ini bisa langsung aja di drag sampai ke minggu keempat di periode tersebut. Teman-teman bisa melakukan hal yang sama untuk setiap periodenya. Selanjutnya kita akan mengisi juga tabel disagregasi yang telah ditambahkan di Vecret. Penambahan di Vecret dalam tabel disagregasi itu bertujuan untuk menyesuaikan jumlah produksi, agar produksi layak atau bebas cacat itu tetap memenuhi kebutuhan. Penyesuaiannya itu dilakukan dengan membagi jumlah kebutuhan awal dengan 1 dikurang di Vecret, atau di Vecret yang kita gunakan sekarang adalah 0,05, sehingga menghasilkan jumlah produksi aktual yang lebih tinggi. Langkah ini itu mengantisipasi potensi kehilangan akibat produk cacat, sehingga target produksi bersih tetap tercapai sesuai permintaan pasar. Nah, teman-teman bisa langsung aja di sini klik atau ketik sama dengan, kemudian pilih W19 atau tas ransel yang belum termasuk di Vecret, kemudian dibagi atau garis miring, buka kurung, kemudian teman-teman ketik 1 dikurang dengan di Vecret-nya atau W28. Nah, W28 ini jangan lupa di lock terlebih dahulu. Kemudian tutup kurung, lalu di enter. Kemudian untuk tas lempang juga sama, itu rumusnya sama dengan kita pilih tas lempang yang sebelum termasuk di Vecret atau W20, dibagi, buka kurung, 1 dikurang di Vecret. Di Vecret-nya di lock. Kemudian tutup kurung, lalu di enter. Nah, ini teman-teman bisa langsung aja drag. Oke, nah teman-teman bisa lihat bahwa disagregasi yang telah termasuk di Vecret itu akan menghasilkan produksi tas ransel juga tas lempang yang lebih besar dibandingkan sebelum dengan di Vecret. Ini mencegah agar
total produksi bersihnya itu tetap sesuai dengan permintaan demand walaupun misalkan ada produk yang cacat. Nah, dengan demikian jumlah aktual yang harus diproduksi tersebut merupakan angka minimum yang wajib dicapai agar permintaan pelanggan tetap dapat terpenuhi secara optimal tanpa kekurangan pasokan. Teman-teman bisa melakukan hal yang sama untuk periode-periode selanjutnya. Baik, sekian untuk video agregat disagregat. Semoga teman-teman bisa dengan mudah memahami apa yang telah saya jelaskan pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.